Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Mohon maaf ya, ini saya baru selesai rapat sama guru-guru, jadi agak terlambat beberapa menit. Di sini ada 15 anak. Nah, apa-apa kita mulai saja ya pelajarannya pada hari ini. Ya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Baik. Masih puasa? Masih. Ya, saya doakan puasanya sampai maghrib nanti ya, jangan sampai bolong-bolong. Kita awali dulu pelajaran kita dengan berdoa bersama-sama ya. Kita baca Fatihah bersama-sama. Nah, sekaligus kita juga kirim doa ya kepada teman-teman kalian. Ada dari siswa SDN Kebon Waris yang beberapa hari yang lalu itu meninggal dunia anak-anak ya. Jadi kita kirimi doa bacaan Fatihah juga. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Dengan harapan anak-anak bacaan Fatihah tadi juga semoga kalian, kita semua yang ada di sini diberi kesehatan ya. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar di kegiatan pembelajaran berapa? 4 ya, di subtema 3 pada tema 7. Sebentar ini ada yang baru gabung. Selamat datang yang baru gabung ya. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama ya tentang kata sapaan di dalam dongeng. Kemudian juga kita sudah pernah mencari perbedaan individu dari teman-teman kita. Kemudian sikap apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Nah, juga belajar tentang pecahan, jadi menentukan pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar kembali materi-materi tersebut agar kita semakin paham. Ya. Saya akan membagikan materinya terlebih dahulu. Apakah sudah muncul anak-anak di layar HP atau komputer kalian? Sudah. Sudah. Jadi anak-anak, kita akan belajar pembelajaran 4, tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Untuk materi pokoknya hari ini, seperti yang saya sebutkan tadi, ada membaca dongeng, perbedaan karakteristik individu, dan menentukan bacaan setengah, sepertiga, dan seperempat. Diharapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menemukan permainan kesukaan teman di sekolah dengan benar. Kemudian, kalian mampu menyebutkan sikap yang harus kita lakukan terhadap perbedaan. Kemudian kalian juga mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng. Ya. Kemudian kalian juga mampu
menyajikan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda kosong. Ya, kita awali anak-anak. Kalian juga bisa melihat kalian atau lihat di layar HP kita juga. Di halaman 141 di sini ada anak-anak yang sedang ngapain kira-kira ya? Sedang apa itu anak-anak itu? Main. Ya, bermain apa? Ya, bermain permainan ular naga. Kalian tahu nggak permainan ular naga itu seperti apa? Tahu? Jadi permainannya itu ada dua anak yang sedang membentuk seperti apa ini? Gerbang ya. Kemudian anak-anak yang lain berjalan melewati gerbang tersebut. Ini bermainnya sambil bernyanyi. Lagunya itu kalau tidak salah, ular naga panjangnya bukan kepala, dan seterusnya. Ya. Ketika lagunya selesai habis, nah itu pasti anak siapa itu harus diturunkan gerbangnya, jadi kena. Itu kan permainannya. Kita semoga nanti cepat-cepat masuk sekolah ya, agar bisa praktek permainan ini. Anak-anak, kalian pasti punya permainan kesukaan, ya nggak? Ya. Nah, saya akan coba di sini bertanya kepada kalian siapa saja yang memiliki permainan kesukaan. Di situ ada siapa? Farah. Farah, permainan kesukaanmu apa, Farah? Ular tangga. Ular tangga. Ular tangga. Oh, tangga ya. Ya. Kemudian Savana. Savana suka bermain apa? Mana Savana tadi? Savana. Suka bermain apa Savana? Bersuaranya jangan terlalu kencang. Pelan-pelan saja. Apa Savana? Peta umpet. Iya. Kemudian ada Akila. Akila, main apa suka? Lompat tali. Lompat tali. Waduh. Kalau puasa-puasa bisa capek ini. Kemudian Arina suka main apa? Apa? Arina. Main sepeda. Kemudian ada saya itu ya. Kita suka main apa? Citra suka main apa? Citra. Lamang peluang. Apa Citra? Citra, nggak kedengaran suaranya. Apa boneka? Nah, saya tulis boneka aja ya, nggak kedengaran tadi. Vika suka apa? Bermain apa? Apa Vika? Vika suka bermain apa?
Apa? Lompatan. Dan kami suka main apa? Bersepeda. Nah, kemudian ada Vino suka apa? Sepak bola. Sepak bola. Dan anak ya. Ada lagi sampai Ovan suka apa? Ovan suka bermain apa? Ovan. Apa Ovan? Jalan. Sepeda. Ovan apa Ovan? Bendengan. Bendengan. Alita. Alita suka apa? Alita suka bermain apa? Sepeda. Nah, baik. Ini karena kolomnya cukup sekian. Jadi beberapa anak ya, buat contoh ya anak ya. Nah, coba kalian lihat kolom ini. Jadi setiap anak itu pasti memiliki permainan kesukaan yang berbeda-beda ya. Belum juga ini yang belum saya sebutkan, masih banyak tentunya. Pasti juga banyak juga permainan kesukaan yang berbeda. Ya. Jadi perbedaan itu ada di sekitar kita anak-anak. Pasti kalian menemui banyak sekali jenis perbedaan dari teman-teman kalian, dari bahkan anggota keluarga kalian di rumah pasti juga ada yang memiliki permainan atau mungkin kesukaan yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini tadi kita bisa mendatanya ya dengan yang sesuai dengan yang disukai tadi, adalah tangga dan sebagainya. Nah, ini pasti kalian sudah bisa ya. Kita hitung. Nah, di sini yang penting di sini anak-anak. Coba sebutkan sikap apa ya yang harus kita miliki terhadap permainan kesukaan yang dimiliki oleh teman-teman kalian. Coba. Ada yang mau menyebutkan? Coba sebutkan, Ryan. Bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang memiliki perbedaan permainan kesukaan? Apa? Coba sebutkan. Sikap kita terhadap mereka, teman-teman kita yang memiliki perbedaan permainan kesukaan. Jadi kita harus menghormati mereka ya. Kemudian apa lagi? Hargai mereka. Apa lagi ya, Nana? Tidak mengolok-olok teman. Iya, tidak mengolok, tidak mengejek. Apa lagi? Selalu hidup rukun ya. Jadi intinya kita, meskipun teman-teman kita memiliki perbedaan kesukaan, itu tetap harus kita hormati dan juga kita hargai ya. Jangan karena perbedaan kita jadi bertengkar, ya. Harus tetap kita hormati mereka. Ya, nah itu ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak?
Tidak. Ya, pokoknya intinya kita harus menyadari ada banyak perbedaan di sekitar kita, ya, dari orang-orang yang kita temui, dari teman-teman dan juga orang lain. Dengan perbedaan itu, kita tidak boleh mengejek, tidak boleh bertentangan atau bertengkar dan lain sebagainya. Kita harus selalu hidup dalam kebersamaan sebagai sesama manusia, ya. Tolong diingat baik-baik. Sekarang kita beralih ke dongeng ya, anak-anak ya. Ya. Kalau tadi kita belajar perbedaan itu adalah PPKN-nya, Pendidikan dan Kewarganegaraan. Sekarang kita beralih ke pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi tentang kata sapa dongeng. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, anak-anak, ya. Kata sapaan itu kemarin adalah Orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara, pinter. Ya. Jadi hari ini kita perjelas kembali karena kemarin beberapa anak tugasnya itu ada yang masih belum mengerti. Tidak apa, Kak? Atas. Ada apa ini? Siapa yang ngomong? Tuh. Ya. Baik, saya akan baca dongeng ini ya, anak-anak ya. Judul Semut dan Belalang. Kalian perhatikan. Kita akan cari sama-sama karena kata kali dongeng ini. Nah, judul dari dongeng ini adalah Semut dan Belalang. Lala berkata kepada semut, "Kamu mau kemana, Mumut?" "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lala." "Hati-hati jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Pergi dulu ya. Dadah." "Iya, Lala. Kamu juga hati-hati di jalan." Kemudian Mumut bertemu dengan Kribo. Mumut bertanya kepada Kribo, "Ada yang bisa saya bantu, teman?" Kemudian Kribo menjawab, "Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu padaku." Mumut kemudian berkata, "Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah." Kemudian Kribo pun marah. "Hei, kamu! Mau kemana, semut kurus?" Ternyata semut tidak mempedulikannya. Ia kemudian terus berjalan cepat menghindari dan meninggalkan Kribo dan teman-temannya. Tanya anak ya, jadi kalau misalkan kalian ada yang mengganggu di perjalanan kalian atau ketika kalian sedang melakukan sesuatu, jangan dihiraukan, ya, ditinggal saja. Tidak perlu diladeni, ya. Jadi sekarang dari dongeng ini, anak-anak, siapa saja tokohnya yang ada dalam dongeng ini? Mumut, Kribo, Lala. Ada berapa? Ada berapa orang? Ya, ada 3. Siapa saja? Mumut dan Lala. Kribo, ya, Kribo. Nah, kita akan data ya, anak-anak ya. Kita akan mendata bersama-sama dari dongeng ini mana saja yang termasuk kata sapaan. Misalkan ini contohnya, anak-anak perhatikan. Ada kalimat, "Kamu mau kemana, Mumut?" Nah, kata sapaannya itu adalah Mumut. Ya, jadi ya, yang ada di sini. Jadi kata sapaan itu yang ada di dalam tanda petik, anak-anak. Ya. Jadi kata sapaannya itu Mumut. Jadi kalimat ini. Ya, yang berikutnya, yang nomor 2. Dengan kalimat ini kita pindah ke sini. "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makan, Lala." Mana yang termasuk kata sapaan, anak-anak? Lala. Iya, Lala. Ya, kata sapaan itu sekali lagi panggilan atau sebutan bagi orang yang diajak bicara langsung, ya. Nomor 3. "Hati-hati di jalan, Mut.
semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Mana kata sapaannya? Mumut. Mumut. Mut. Ya, jangan ada di sini. Mut dan kamu. Kamu ini juga termasuk kata sapaan. Ya, mut dan kamu. Nomor 4. Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan. Mana kata sapaannya? Lala dan kamu. Iya, pinter. Lala dan kamu. Ya. Nomor 5. Kalimatnya, ada yang bisa saya bantu, teman? Mana kata sapaannya? Mata. Mana? Iya, pinter. Teman. Ini ya kata sapaannya. Nomor 6. Emang kami teman kamu? Mana kata sapaannya? Teman. Teman. Emang kami teman kamu? Kamu. Teman dan kamu. Teman dan kamu. Ini ya, dari kalimat ini. Jadi Ibu berkata kepada Mumut, emang kami teman kamu? Mana yang menunjukkan sebutan orang yang diajak bicara? Teman. Kamu. Ya, jadi kamu. Yang terakhir, nomor 7 dari kalimat ini. Hei, kamu mau kemana semut kurus? Mana kata sapaannya? Semut. Semut kurus. Ya, sebutan bagi Mumut itu dipanggil oleh Kribo. Jadi ia diajak dengan sebutan semut kurus. Jadi kata sapaannya adalah kamu dan semut kurus. Kurus. Iya. Jadi tolong diingat-ingat lagi ya anak-anak ya. Kata sapaan adalah sebutan bagi orang yang diajak Bicara. Kemarin ada yang menyebutkan, misalkan ini ya, kalimat yang terakhir ini nomor 7 yang ini ya, yang saya tunjuk ini ya. Hei, kamu mau kemana semut kurus? Jadi ada yang menyebutkan hei. Hei itu bukan kata ya. Jadi jangan ditulis. Hei-nya bukan kata sapaan anak-anak. Jadi kata sapaan itu menyapa orang yang disapa. Sebutannya, panggilannya apa? Nah itu ya. Paham anak-anak? Ada yang belum paham bisa bertanya. Siapa yang mau bertanya? Tidak. Mengerti semua? Mengerti. Nah, pintar. Sekali lagi ya, saya ulangi. Kata sapaan dalam dongeng itu ada di dalam kalimat percakapan. Ya, bukan yang di sebelah kiri ini ya, tapi yang ada di dalam kalimat percakapan. Kalimat percakapan itu ditandai dengan tanda titik. Apa ini? Petik, tanda petik ya. Tanda petik 2 ini. Petik pertama dan juga petik kedua. Jadi di dalamnya ini adalah kalimat percakapan atau dialog. Di dalamnya ada kata sapaan. Ya, baik, akan saya lanjutkan materi kita, anak-anak. Anak-anak, ini tadi sudah kita pelajari sama-sama ya, dari tentang sikap terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan berbeda. Kita harus menghormati, menghargai, mereka tetap rukun, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, misalkan ada kalimat, kita diminta membuat kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bertemu teman yang berbeda, permainan kesukaan. Ada yang bisa mencontohkan? Misalkan Akila ketemu dengan Arina. Bagaimana Akila menyapa Arina? Kemudian bertanya perbedaan kesukaan permainannya. Bisa Akila? Gimana coba? Disapa Arina. Arina, kamu suka main apa? Iya, pinter. Itu ya. Coba Arina menjawab. Menjawab percakapan Akila. Ditambahi ada kata sapaannya Akila. Ya pinter. Aku juga suka bermain sepak bola. Iya apa? Sepak bola. Bersepeda.
gitu ya. Jadi ada kata sapaannya. Ya, contoh dari teman-teman kalian, anak-anak. Contoh lagi dari saya, misalkan seperti ini, kita menyapa teman kita. Hai teman, apa kau masih suka bermain sepak bola puasa-puasa begini? Berhati-hatilah ya, jangan sampai terlalu lelah agar puasamu tidak batal. Mana kata sapaannya? Dari contoh yang saya tulis. Iya, teman. Ya, dari kata sapaannya ada di kata teman. Sekali lagi, hai itu bukan kata sapaan. Ya. Baik anak-anak, kita coba mengamati gambar ini. Di halaman 148 di atas sendiri. Kelihatan gambarnya anak-anak? Kalian bisa lihat di buku paket kalian di halaman 148. Ya, ada beberapa, ada 4 ya, ada 4 gambar yang menggambarkan perilaku bagaimana menghormati atau menghargai teman. Ya, ada gambar 1, 2, 3, 4. Gambar 1 coba kita amati sama-sama. Itu ada 2 anak yang sedang bersalaman. Apakah ini termasuk menunjukkan perilaku menghormati teman? Iya, kita beri calonnya. Gambar kedua, ini ada anak yang membanting-banting mainan ini. Sepertinya ini permainan mobil-mobilan ya. Ini dibanting, mungkin nggak mau dipinjami, kemudian marah dia. Apakah ini termasuk menghormati teman? Bukan ya, jadi kita silang. Kemudian ini, sepertinya ada anak yang bertengkar atau berebut sesuatu. Apakah ini termasuk menghormati teman? Tidak. Ya, bukan ya. Kemudian di sini ada anak yang sedang membaca bersama-sama. Ya, terlihat seperti anak yang sedang rukun. Apakah termasuk menghormati teman? Iya. Iya, ya, hidup rukun. Jadi ada 2 gambar yang menggambarkan hidup rukun yang menunjukkan perilaku menghormati teman. Ada 2 gambar yang tidak, ya. Gitu. Baik anak-anak, sebelum saya lanjutkan, apa ada yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi sekali lagi kata sapaan adalah panggilan untuk orang yang diajak bicara. Kemudian kita harus menghormati teman meskipun memiliki perbedaan permainan kesukaan. Baik, saya lanjutkan. Anak-anak masih ingat bagaimana kita menentukan pecahan? Masih? Masih ya. Kuncinya apa kemarin ketika menentukan pecahan? Jadi kita hitung belah bendanya berapa? Berarti sepertiga. Ya, 1/3 itu dibaca sepertiga boleh. Kemudian kalau jumlahnya 2 itu setengah. Kalau 1/2. Ya, ini sama 2-nya. Kalau 4 berarti 1/4 atau 1/4. Ya. Ini kuncinya, tolong diingat-ingat anak-anak ya. Nah, baik, kita akan coba menjawab soal di halaman 149 dan juga 150. Nomor 5. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Sepertiga. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi? Iya, pintar. 1/4. Ya. Kemudian nomor 6. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan? Ya, karena belalangnya hanya ada 2, maka dia setengah atau 1/2. Kemudian nomor 7. Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? 3. Bukan 3, tapi 1/3. Ya, 1/3. Nah, bisa anak-anak ya. Jadi kuncinya kita hitung jumlahnya ada berapa. Kalau 3 berarti 1/3. Kalau 2 berarti 1/2. Kalau 4 1/4.
Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sini sebuah gambar bangun datar. Kita akan coba mengenal manakah dari bangun-bangun ini yang termasuk setengah, sepertiga, atau seperempat. Nah, untuk setengah akan kita beri warna merah. Kemudian sepertiga akan kita beri warna hijau. Dan seperempat kita beri warna kuning. Di sini sudah ada contohnya. Ini misalkan ini kan seperempat ya, maka diberi warna kuning satu bagiannya. Ini juga, ini setengah, satu bagiannya kita beri warna merah. Nah, misalkan gambar ini anak-anak, ini gambar apa nih? Seperti gambar hati ya. Nah, ini kita beri warna apa? Merah. Merah. Nah, dibagi dari dua bagian, maka dia setengah. Di satu bagian ini adalah setengah. Kedua, diberi warna apa ini? Berdua. Merah. Merah ya, 1/2. Kemudian gambar ketiga ini diberi warna apa? Biru. Kok biru? Hijau. Nah, ini pecahan apa sih kira-kira? Hijau. Nah, seperempat tadi warna kuning. Ya. Kemudian gambar nomor 4 ini. Warna apa? Kuning. Ya, karena ini ada 1, 2, 3, 4, kita beri warna kuning. Apakah ini termasuk seperempat? Anak-anak? Masa? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena ukurannya tidak sama. Jadi kalau dikatakan seperempat itu, setiap bagiannya harus sama seperti ini. Ya, seperti ini sama semua. Karena ini tidak sama, berarti ini bukan pecahan ya. Jadi tidak usah kita beri warna. Sekarang gambar yang di bawah ini, baris kedua nomor 1. Kita beri warna apa kira-kira? Merah. Ya, karena dia tengah ya. Ini seperempat. Kemudian, apakah ini pecahan? Lingkaran penuh ini? Bukan, karena dia masih utuh, belum dibagi. Jadi tidak perlu kita warna. Kemudian gambar di sebelahnya, lingkaran yang sudah dibagi. Kita beri warna apa ini? Kuning. Kuning ya. Nah, sekarang yang baris ketiga. Ayo semuanya ikut jawab. Warna apa ini kira-kira? Kuning. Iya, warna kuning karena seperempat. Di sebelahnya yang ini, segitiga. Kita beri warna apa? Merah. Hijau. Ini berapa jumlahnya? 2. 2 itu berarti setengah. Setengah itu warna Merah. Kemudian yang sebelah sini. Kita beri warna apa? Kuning. Iya, ada 1, 2, 3, 4 bagian, maka termasuk seperempat. Jadi kita beri warna kuning. Ini bintang ini, kita beri warna apa? Merah. Merah. Ya, merah. Karena dibagi 2. Setengah. Warna merah. Nah, sekarang yang seperti bendera ini, kita beri warna apa? Merah putih. Hah? Ini jumlahnya ada berapa bagian? 1, 2, 3. Jadi sepertiga. Warna apa? Hijau. Ya. Hitung dulu ya bagiannya anak-anak ya. Kemudian ini lingkaran yang dibagi 2. Kita warna apa? Merah. Nah, ini sudah seperempat. Kalau yang ini bagi 2. Warna apa? Merah juga. Apakah ini termasuk pecahan? Tidak ya, karena dia masih utuh. Nah, sekarang yang tanda panah ini. Warna apa? Merah, karena dia setengah. Ini juga setengah. Ini juga setengah ya, anak ya. Ini bukan, karena dia masih utuh. Nah, sekarang gambar yang terakhir. Kita beri warna apa? Kuning. Warna apa ini? Kita hitung dulu bagiannya ada berapa ini. 1,
2, 3. Kalau 3 berarti berapa? Hijau. 1/3 ya, sepertiga. Kita beri warna hijau. Anak-anak. Jadi yang namanya pecahan itu kalian ingat-ingat ukurannya harus sama. Kemudian kita hitung bagiannya yang sudah sama. Ada berapa? Kalau 4 berarti 1/4. Kalau 3 berarti 1/3. Kalau 2 ya setengah. Ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah paham semuanya? Materi perbedaan kesukaan tadi sudah paham semua? Materi kata sapaan ada yang mau ditanyakan? Paham? Materi pecahan sudah semua? Bisa ya? Perhatikan baik-baik pokoknya kunci-kunci yang saya sampaikan tadi ya. Kalau begitu kita coba merangkum bersama-sama. Karena kita rangkum bersama-sama ya pelajaran kita. Jadi kita sudah belajar tentang mengenal perbedaan ya. Kita bahas sama-sama tadi dan sikap kita yang harus kita tunjukkan kepada teman-teman kita yang memiliki perbedaan. Ya. Kemudian kita juga belajar tentang kata sapaan. Jadi kata sapaan itu ada di dalam kalimat persapaan, ya, yaitu panggilan bagi orang yang kita ajak bicara. Ya. Kemudian yang terakhir kita belajar menentukan pecahan. Ya, anak-anak ya, ini pecahannya yang sudah kita pelajari sama-sama. Jadi tolong diingat-ingat. Jika jumlahnya 4, maka 1/4. Jika jumlahnya 2, maka setengah. Jika jumlahnya 3, 1/3. Ya. Baik anak-anak, apa yang mau ada yang bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Anda. Tidak. Silakan yang mau bertanya. Afika, mengerti? Fika? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga ingin berpesan kepada anak-anak ya, jaga selalu kesehatan. Jangan sering-sering keluar rumah ya, karena kita sekarang berada di masa pandemi. Ya, sering-seringlah mencuci tangan. Jangan lupa kalau makan atau berbuka puasa nanti makanlah makanan yang sehat bergizi ya. Agar kita tahu keadaan sehat. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mbak Lili dan temannya Mbak Dwi. Semoga tugasnya dapat terselesaikan dengan baik. Halaman berapa Pak? Tugasnya Pak? Tadi saya bahas tugas, tidak ya. Dari hari ini tidak ada tugas anak-anak. Nanti akan saya sampaikan di grup apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Jadi hari ini kita memperdalam materi saja. Ya. Tugasnya ya ini, melihat atau mengikuti ya. Oke. Baik, tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama, Mbak Lili. Terus lagi berdua. Panokan. Woi. Wait. Kak, Dika.
Tuh. Karena PR ya. Karena PR cuy. Mantap. Nah. Tika, tik. Tika. Mi, Fahmi. Wopo. Tutu aku. Wah, wis gorowan wak. Usah. Kan